Kasus pemain Latino Malaysia ini, saudara-saudara, ini mirip dengan ijazahnya Jokowi. Solusinya sederhana, simple. Tinggal tunjukin ijazahnya, selesai itu barang. Nah, ini Malaysia nih ya, misalnya nih, si Garces, tunjukin aja. Kakek saya namanya Atuk Dalang, misalnya ini ya, tinggal di kampung Durian Runtuh. Lahir 1901, meninggal 1945. Dulu kerja di kedai runcit, sekolahnya di Tadika Mesra, muridnya Cikgu Melati. Kawannya Jarjit Singh. Selesai, bos. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini, tidak ada lebay. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini. Setelah hukuman yang diberikan oleh FIFA kepada Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, saudara-saudara, hukuman ya, itulah denda, kemudian skorsing 12 bulan kepada pemain-pemain, 7 pemain, saudara-saudara. Ini bukan jumlah yang sedikit, saudara-saudara. Kalau cuma 1, itu kesilapan, kelalaian, kesalahan, masuk di logika. Tetapi kalau 7 itu berarti ada mens rea, ada niat jahat, ada maksud buruk. Gak mungkin kalau 7 pemain kok kesalahan. Itu berarti ada niat buruk, ada maksud jahat untuk mengakali regulasi FIFA. Ya, saya nggak tahu siapa yang bermain di situ. Tetapi kan kalau kita lihat dari hukuman FIFA, jelas sekali itu FIFA menyediakan. Bahkan FIFA akan menggelar yang namanya tribunal, akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, tribunal ini nanti akan diungkap di situ orang-orang ini sebenarnya siapa? Apakah mereka benar-benar orang keturunan Malaysia, punya kakek, punya nenek, punya ayah, punya ibu dari Malaysia, atau bukan? Nah, sejak awal memang ini sudah mencurigakan. Di mana-mana seluruh dunia ya, kalau ada pemain-pemain model begini nih, naturalisasi pemain keturunan, dia kembali ke kan root dia, ke akar dia, itu mereka dengan bangga akan memposting keluarga dia yang ada di negara itu. Coba Anda perhatikan itu pemain-pemain Latino ini, apakah pernah mereka memposting misalnya gambar nenek mereka, kakek mereka, atau ayah mereka yang kelahiran Malaysia, yang orang Malaysia? Kan nggak ada. Bahkan di pertandingan yang mereka jalani pun saya nggak pernah melihat ada keluarga. Setidaknya orang-orang yang mengaku keluarga pemain-pemain ini datang untuk menyaksikan pertandingan. Nah, itu saja perlu dipertanyakan. Tetapi ya nggak tahu ya, kultur di Malaysia mungkin tidak diajari untuk berpikir kritis. Kultur di society, di Malaysia society itu mungkin tidak diajari untuk berpikir kritis, mempertanyakan sesuatu yang dianggap tidak logik. Mereka terima saja mentah-mentah ketika itu sudah disodorkan oleh orang-orang yang dianggap berpengaruh. Misalnya ya itu tadi, tunku, mahkota, atau raja, atau apa. Bahkan saya yakin suruh masuk jurang juga pasti akan masuk jurang tuh. Lucunya, saudara-saudara, konyolnya ini ya, TMJ, orang yang menggagas ini, yang menginisiator TMJ itu adalah Tunku Mahkota Johor, atau apalah, Tuan Muda Johor, atau pokoknya putra mahkota, Crown Prince. Sekarang dia bertindak sebagai pemangku Raja Johor, Sultanan Johor, karena Sultan Johor sedang menjadi yang di Pertuan Agung di Malaysia, kepala negaranya Malaysia. Jadi ini dia adalah patron di sepak bola Malaysia ini yang bertanggung jawab. Ini bahkan dia meresponnya dengan menurut saya agak sedikit konyol ya. Dia mengindikasikan ada
ada yang di pertemuan di New York itu. Ada pertemuan di New York, kemudian ada indikasi sabotase saudara-saudara. Ada dia mengaitkan dengan Israel, dengan dukungan Malaysia terhadap Israel, penolakan Malaysia terhadap Israel, macam-macam dukungan terhadap Filistina. Kayak begitu saudara-saudara. Perasaan yang anti Israel bukan hanya Malaysia ya, Indonesia bahkan lebih keras lagi. Jadi itu kemudian bahkan yang lebih membuat saya agak saya geli adalah dia mengait-ngaitkan dengan Erick Thohir, dengan tetangga jiran yang tidak ingin melihat Malaysia maju, tidak ingin melihat sepak bola Malaysia mendunia. Kayak begitulah. Ya mirip sama Erick Thohir kemarin juga mencari-cari kambing hitam kayak begitu, sabotase ketika gagal menggelar uji coba dengan Kuwait. Sekarang TMJ pun juga sama saudara-saudara. Jadi ya lebih banyak seperti itu, diplomatis sajalah, itu diplomatis saja. Memang ya mereka pasti akan mencari-cari kambing hitam. Tidak maulah orang yang berbuat salah itu mengakui kesalahan, itu pasti sangat jarang. Dan itu yang dilakukan. Memang TMJ tidak mengeluarkan statement resmi, tapi kalau kita baca dari X-nya dia, Twitter-nya dia, itu kan terlihat sekali di situ ada rentetan, ada gambar Erick Thohir ketawa bareng Gianni Infantino, ada cuplikan potongan capture berita tentang Israel, tentang Palestina, tentang macam-macam. Ya saudara-saudara, ini kesalahannya jelas ada pada TMJ, ada pada FAM, Football Association of Malaysia. Kenapa mereka nggak transparan? Kenapa dokumennya nggak dibuka? Buka aja ini orang ini asalnya dari mana? Misalnya dia dari Melaka, Melakanya mana? Kakeknya siapa namanya? Dibuka aja, nggak usah takut gitu loh. Nggak usah berdalih bahwa ini rahasia. Identity adalah rahasia. Rahasia itu kalau ini ya saya kasih tahu ya, kalau dia penyakitnya apa, bank account itu rahasia. Kalau nomor nilainya di sekolah berapa, dia punya rekam medisnya, medical medikalnya itu rahasia. Tetapi kalau dia asalnya dari mana, lahir tahun berapa, namanya siapa, itu kan nggak rahasia, Bambang. Di Indonesia sebelum pemain-pemain itu mendapatkan paspor Indonesia, itu latar belakangnya dicek dulu. Misalnya si Martin Pas, neneknya lahir di Kediri, di Pare, di Kediri, di Jawa Timur, namanya siapa, itu ketahuan. Kemudian si Kevin Dick, kemudian J.H. itu semuanya begitu dicek backgroundnya bener nggak. Kemudian nanti misalnya si Mes Hilger itu saudara-saudaranya di Manado, di Sulawesi Utara ikut keluar. Oh iya itu ibunya Mes Hilger itu saudara saya, kayak begitu. Dan ini nggak terjadi di Malaysia, saudara-saudara. Nggak terjadi. Bahkan ketika Malaysia menggelar pertandingan pun, keluarga-keluarganya pemain-pemain Latino ini yang dari Malaysia yang tersisa, kalaupun itu ada, itu nggak terlihat di stadion. Itu kan aneh gitu loh saudara-saudara. Aneh. Dan kalau kemudian TMJ menuduh ada sabotase, ada standar ganda, ada macam-macam, ya keliru aja. Harusnya Anda introspeksi diri. Dan bagi masyarakat Malaysia juga, ya heran juga saya, kenapa mereka nggak kritis sih? Sejak awal kan harusnya kalian bertanya ini bener nggak nih? Orang dari, jangan hanya kalau TMJ bilang semuanya ikut tahu, ya benar, kita serahkan saja pada TMJ. Nanti suruh makan bom, dimakan. Kalau Malaysia menyalahkan Indonesia, itu salah besar, keliru besar. Mungkin Indonesia ada berperan membantu memberikan informasi, iya. Tetapi yang berkepentingan dalam kasus ini adalah Vietnam, saudara-saudara. Vietnam yang jauh berkepentingan karena mereka terkejut ketika dikalahkan 4-0. Padahal Vietnam adalah juara Piala AFF. Dan Vietnam juga tim yang cukup bagus di Asia Tenggara. Mereka terkejut dan mereka melihat fakta bahwa ini pemain-pemainnya janggal. Mungkin saja Vietnam menghubungi kolega-koleganya di Indonesia, terjadi diskusi. Mungkin juga dari Thailand mereka berdiskusi, oh ini agak janggal, ya udah laporkan ke FIFA. Jadi yang berkepentingan terhadap diskualifikasi Malaysia di Piala Asia, di kualifikasi Piala Asia adalah Vietnam. Itu sudah pastilah, orang bodoh pun dia sudah bisa memahami itu. Yang berkepentingan adalah Indonesia. Itu nggak ada kepentingannya. Indonesia ngapain iri sama Malaysia? Indonesia itu lolos ke round keempat.
kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nanti kalau ngalahin Irak, ngalahin Arab Saudi, lolos ke Piala Dunia. Sekarang ini Indonesia sudah prestasinya jauh di atas Malaysia. Kita sudah sampai round ketiga kualifikasi Piala Dunia, itu sudah catatan yang belum pernah dicapai oleh Malaysia. Jadi buat apa Indonesia iri? Tidak ada. Jadi itu Vietnam. Kalau Vietnam iri, masuk akal karena Vietnam adalah lawan head to head langsung Malaysia di kualifikasi Piala Asia. Karena di grup itu hanya ada satu negara yang lolos. Kalau Malaysia didiskualifikasi, poinnya tidak dianggap, sama otomatis Vietnam yang akan lolos ke Piala Asia. Dan ini pasti sudah jelas ini kerjaannya Vietnam. Dan sekarang Vietnam pasti, menurut saya, dia pasti akan menggugat lagi. Dia akan memberikan gugatan untuk mencoret Malaysia dari kualifikasi Piala Asia. Semua pertandingan Malaysia yang melibatkan pemain-pemain ilegal ini diminta untuk dibatalkan. Dari kejadian di Timor Leste, saudara-saudara, kasus Timor Leste itu memang dia butuh waktu yang lama. 3 tahun kalau nggak salah, 2 atau 3 tahun itu. Memang kayak begitu. Dan menurut kabar yang saya terima juga, sebenarnya investigasi ini sudah dilakukan sejak pertama kali orang-orang Latino itu bertanding melawan Vietnam. Dan itu laporannya datang dari Vietnam. Sudah itu, tetapi saya waktu itu mengatakan ini masih hoax karena belum ada keputusan resmi. Kita nggak bisa mengadili, menjudge itu tanpa sebelum ada keputusan resmi. Nggak bisa, itu nanti jadinya adalah fitnah. Begitu saudara-saudara, itu dalam kaidah jurnalistik itu seperti itu. Nggak bisa, walaupun masih sumber itu belum. Tetapi itu memang faktanya sejak awal, sejak itu bulan apa ya, Juni atau apa sebelum itu kali ya, itu sudah ada memang kecurigaan dari Vietnam itu muncul mereka curiga ini orang-orang ini nggak normal. Ya, kecurigaannya sama dengan yang diungkapkan oleh orang-orang di Indonesia. Orang Malaysia itu dijajah Inggris, kemudian penduduknya banyak yang datang dari Cina, dari India, dari Bangladesh, dari Tamil. Lah kok pemain keturunannya tim nasionalnya dari Latin? Ini kan nggak logis. Kayak begitu, itu menimbulkan kecurigaan. Dan ya memang harusnya Malaysia sadar itu gitu loh. Jangan ketika ada orang memberi masukan terus dianggap kamu iri, kamu nggak ingin kami maju. Enggak, ini hanya demi kebaikan kalian juga. Saya sudah berkali-kali memberikan saran soal itu. Bukalah itu dokumennya itu sebenarnya siapa, itu aja saya. Tetapi kan respon dari Malaysia, dari kawan-kawan di Malaysia itu cenderung defensif. Mereka bilang kamu nggak usah ikut campur urusan kita, itu ngapain kamu ngurusin kita. Bullshit lah. Berdasarkan pengalaman saudara-saudara, kalau FIFA sudah mengetuk palu, itu kemungkinan besar itu walaupun dikasih kesempatan banding 10 hari, saudara-saudara, nggak yakin FIFA akan bisa mengubah keputusannya. Kalau FIFA mengubah keputusannya, berarti ada sesuatu yang tidak beres dengan FIFA. Karena ini 7 pemain, bukan 1. Kalau 1 mungkin ada kesilapan, ada kesalahan, ada error, itu normal. Tetapi ini 7, berarti ada niat untuk mengakali, untuk melawan, untuk berbuat curang, saudara-saudara. Dan ini terstruktur, masif, dan sistematik. Karena itu ya sekarang tinggal kita lihat sajalah. TMJ, FAM tinggal membuktikan apakah benar nih orang-orang ini orang-orang Malaysia asli. Kakeknya siapa? Ini kayak mirip kasus ijazahnya Jokowi lah. Mirip ini, saudara-saudara. Tinggal tunjukin aja, kalau Jokowi tinggal tunjukin ini jasa saya asli. Selesai. Selesai. Malaysia juga sama. Misalnya si Garces atau Ira Zabal atau si Hulgado, tinggal tunjukin aja, kakek saya dulu tinggal di kampung Durian Runtuh, dia kerja di kedai runcit, dia sekolahnya di Tadika Mesra. Muridnya Cik Gumelati, kawannya Jarjit Singh, kawannya Ihsan, kawannya Kak Ros. Selesai, tunjukin aja kayak begitu yang bikin selesai. Jadi nggak usah berbelit-belit lah, dan yang jelas itu nggak usah terlalu gini loh. Anda bolehlah menghormati TMJ, Raja, siapa segala macam sebagai orang yang dihormati. Oke, tetapi jangan juga 100% telan mentah-mentah omongan dia. Jangan 100% percaya saja dengan dia. Anda butuh
kekritisan Anda, otak Anda itu, Anda diberi otak itu untuk berpikir. Katanya negara Anda adalah penduduk dengan IQ tertinggi. Harusnya kan berpikir, oh iya ini logik enggak sih? Ada kaitannya enggak? Dikritisi, oh ini mana buktinya? Dari mana, kayak begitu. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Vanuatu sampai Zimbabwe. Wah, jauh kali, saudara. Ya, itulah tadi kita bicara, kita perbincangan, kita oleh hari ini tadi, saudara-saudara. Hari ini tadi kita masih membicarakan tentang 7 pemain Malaysia palsu, pemain Latino palsu yang dihukum 12 bulan. Asosiasi Sepak Bola Malaysia juga dihukum FIFA denda, pemainnya juga dihukum denda 12 bulan, dan ini masih ada lanjutannya karena FIFA menggelar penyelidikan di tribunal. Pengadilan FIFA, tribunalnya FIFA itu akan menggelar otomatis ini akan merembet kemana-mana, panjang, saudara-saudara, karena memang ini fatal, saudara. Kalau cuma satu ya, ini kalau cuma satu mungkin itu kesilapan, kilaf, itu masih masuk akal. Tetapi kalau 7 itu common sense, akal sehat, orang yang normal, orang yang punya otak, orang yang berpikiran jernih pun bisa memahami bahwa ini disengaja. Nah, ini sekarang kita menunggu kelanjutan dari tribunal FIFA, dan ini nanti berpengaruh. Tribunal FIFA ini nanti akan berpengaruh juga kepada AFC, saudara-saudara. AFC kan kita tahu, Malaysia sekarang kalau dia di-ban, selesai sudah, nggak dicoret 12 bulan, dia nggak bisa aktivitas, kemudian nanti rankingnya otomatis drop, balik lagi dari nol, setelan kembali ke nol, kemudian apalagi ya, di kualifikasi Piala Asia, nah itu otomatis seharusnya normalnya dia akan dicoret, saudara, karena dia menggunakan pemain ilegal, pemain yang tidak sah, otomatis itu tidak berhasil. Kemarin melawan Vietnam dan mana lagi itu, Laos atau Nepal itu, Nepal, saudara-saudara, itu ya seharusnya dibatalkan demi keadilan, dan Malaysia otomatis dicoret dari keikutsertaan di kualifikasi Piala Asia. Selesai, sudah, itu konsekuensi logisnya seperti itu. Dulu Timor Leste juga sama. Di Italia itu juga ada dulu kasus pemalsuan pemain itu, dari Uni Eropa itu juga sama, dihukum, didenda, didiskualifikasi, dan ya sekarang kita tinggal fokus aja lah, kita tunggu keputusan AFC, karena AFC ini, saudara-saudara, beda dengan FIFA. AFC ini kantornya di Malaysia, di Kuala Lumpur, ya kan. Kemudian orang-orangnya di situ isinya orang-orang dari Malaysia banyak di situ. Nah, ini bagaimana? Ini yang perlu dicermati lebih jelas. Tetapi ada baiknya memang FIFA akan ya FIFA lah, kita bertumpu pada FIFA, dan FIFA ini sudah guidance-nya jelas, saudara-saudara. Guidance-nya jelas, kemudian kalau dia dinyatakan salah, ya sudah salah. Dan nggak usah macam-macam lagi lah. Kalau dia FIFA sudah salah, dan TMJ itu juga nggak usah lah cari kambing hitam, katanya ada sabotaj, ada pertemuan di New York, ada bahkan Erick Thohir dibawa-bawa. Kalau Anda salah, ya sudah, Anda salah, introspeksi diri. Sebenarnya solusinya kan sudah kita kasih tahu sejak jauh-jauh hari, tinggal tunjukin aja. Ini kalau dia punya keluarga dari Malaysia, keluarganya mana? Tinggal ditunjukkan, oh ini kakeknya, ini masa iya kakeknya nggak punya keluarga lagi ya? Ini adiknya, ini tinggal begitu aja, selesai. Nggak usah pakai ribet, nggak usah pakai rumit, kecuali ya memang ini nggak benar. Dan orang Malaysia itu juga nggak usah terlalu karena ya kultur masyarakatnya itu kalau raja, tuanku, daulat tuanku, semuanya yes sir. Ya, raja, putra mahkota itu kan juga manusia, bisa salah. Nggak usah, kalau kalian disuruh masuk jurang, kalian mau masuk jurang? Jadi mereka bisa salah, mereka bukan nabi, mereka bisa salah, bisa melakukan kesalahan. Jadi itu harus dikritisi gitu loh, nggak usah dibela mati-matian. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah, mohon maaf saudara-saudara, namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton.
Jangan pula menggunakan komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.